Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa YIN SES Bangka Belitung. Di sini kami ingin membuat video presentasi untuk memenuhi mata kuliah Teknik Informasi dan Media Bimbingan Konseling yang diampu oleh Ibu Nurupati Iswail IPB. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang asesmen beta, angket, dan tutorial angket secara online. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan materi kami, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Rema Adha Renata. Saya sebagai moderator dari kelompok ini dan teman-teman saya yaitu Alifia Nabila Azami, Nurdia Islamia, Evi Nurida, Beka Lana, Rian Pandawa, dan Aldian. Setelah untuk kelanjutannya, materi akan dibahas oleh teman-teman saya. Pengertian asesmen. Asesmen merupakan salah satu kegiatan pengukuran dalam konteks bimbingan dan konseling. Asesmen yaitu mengukur suatu proses konseling yang harus dilakukan konselor sebelum, selama, dan sesudah konseling tersebut dilaksanakan atau berlangsung. Asesmen merupakan salah satu bagian terpenting dalam seluruh kegiatan yang ada dalam konseling atau baik konseling kelompok maupun konseling individual. Karena itulah asesmen dalam bimbingan dan konseling merupakan bagian yang terintegral dengan proses terapi maupun semua kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pengertian angket. Angket dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebut dengan daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan. Angket sama dengan kuesioner, yaitu suatu alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian tertulis bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau bisa juga disebut sebagai daftar pertanyaan. Pemaparan selanjutnya yakni tentang jenis-jenis angket. Poin A, angket penelitian terbuka atau open questionnaire. Angket penelitian terbuka maksudnya adalah angket yang di dalamnya diberikan kolom yang bebas dijawab oleh responden. Jawaban pada angket terbuka ini tidak dibatasi dan dengan alternatif jawaban seperti pada angket tertutup. Poin B yakni angket penelitian tertutup atau closed questionnaire. Angket tertutup maksudnya adalah angket yang di dalamnya sudah terdapat alternatif jawaban yang dapat dijawab oleh para responden. Alternatif jawabannya pada angket terbuka bisa berupa ya ataupun tidak, atau bisa juga pilihan yang bersifat objektif sehingga responden memiliki atau memilih jawaban sesuai dengan apa yang mereka mau. C yakni kombinasi angket penelitian tertutup dan terbuka. Kombinasi antara angket penelitian terbuka dan angket penelitian tertutup di dalamnya terdapat pertanyaan yang bersifat bebas dijawab oleh responden dan ada juga pertanyaan yang disertai alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh responden. Poin D yakni angket penelitian langsung. Angket penelitian langsung adalah angket penelitian yang di dalamnya berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan personal atau pribadi responden. Ada relevansi dengan penelitian, contohnya yakni adalah nama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Poin E yakni angket penelitian tidak langsung. Angket penelitian tidak langsung adalah angket penelitian yang di dalamnya berisi tentang daftar pertanyaan tentang orang lain yang dijawab oleh responden, karena respondenlah yang mengetahui jawaban mengenai hal-hal tersebut. Kelebihan atau keunggulan angket penelitian. Kelebihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner merupakan metode yang ekonomis. Dari segi tenaga yang dibutuhkan tidak memerlukan kehadiran konselor. Yang kedua, setiap responden dapat menerima pertanyaan yang sama. Yang ketiga, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil. Yang keempat, pada angket terbuka, responden dapat memberikan jawaban yang bebas. Yang kelima, responden diberikan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keenam, dapat terhindar dari pengaruh subjektivitas. Yang ketujuh, pengisi angket tidak harus menyertakan nama atau anonim, sehingga bisa menjelaskan jawaban secara gamblang. Yang kedelapan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kekurangan dari angket penelitian yang pertama yaitu responden sering tidak teliti dalam menjawab atau mengisi angket tersebut.
siswa sulit untuk mendapatkan jaminan bahwa jawaban yang diberikan oleh responden adalah tepat. 3. Penggunaannya sangat terbatas. 4. Pernyataan dan pertanyaan dalam angket dapat ditafsirkan salah oleh responden. Yang kelima yaitu sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden mengembalikan angket yang diberikan. Oke, kita pertama itu baiklah, saya akan mempraktikkan tutorial membuat angket menggunakan Google Classroom. Baik, kita di sini telah masuk ke Google Classroom. Kita klik di pencarian itu Classroom. Itu kita pilih di sini Google Classroom. Nah, di sini kalau kita ingin membuat kelas baru, di sini kita klik sini, di sini ada buat kelas. Ini kita centang di sini, kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa bagian, misalnya di sini kita ingin buat kelas. Misalnya nama kelasnya itu asesmen BK. Nah, di sini bagiannya itu misalnya untuk siswa. Ini kita buat. Ayo, ini kita tunggu dulu loading. Berikutnya, oke. Di sini kita pilih, di sini ada berapa titik di sini. Kita pilih dokumen. Nah, di sini kita dapat bergabung di kelas. Ini di sini kita pilih yang asesmen di sini. Di sini yang telah kita buat tadi, kita klik di sini. Jadi kita klik berikutnya. Dan di sini kita klik baru. Kita ingin membuat kuesioner angket, jadi kita pilih Google Formulir. Kita klik buat dan bagikan. Nah, di sini ada formulir tanpa judul. Jadi kita ganti menjadi misalnya kuesioner tentang handphone siswa. Nah, kita klik di sini dan dia otomatis berubah judulnya. Ini kita ingin buat identitas siswa. Misalnya pertama kita tulis identitasnya itu ada nama. Nama itu kalau singkat berarti jawaban singkat saja. Di sini pilihannya. Ini kita klik wajib diisi. Kita ingin melanjutkan identitas untuk yang lain, kita klik di sini dan tambahkan pertanyaan. Terus yang kedua itu kita buat kelas. Terus itu ada berapa banyak kelas. Jadi di sini pilihan ganda. Untuk opsi yang pertama itu misalnya kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, kita klik di sini wajib diisi. Nah, itu untuk
tambah lagi karena kita ingin bertanya. Untuk identitas yang ketiga itu ada jenis kelamin, yaitu kita pilihan gender. Opsinya itu yang pertama itu laki-laki, dan yang kedua itu di sini kita ada perempuan. Oke, itu kita di sini wajib diisi. Untuk identitas selanjutnya kita pilih lagi tambah pertanyaan. Ini kita pilih alamat untuk identitas siswanya ya. Ini ya, pilih di sini jawaban singkat. Kita klik di sini wajib diisi. Nah, untuk identitasnya selesai, kita pilih klik tambahkan pertanyaan lagi. Kita di sini langsung saja ke pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama itu misalnya saya memiliki handphone pribadi. Maaf ya, ini laptopnya error. Nah, sini ada sini pilihan ganda karena jawabannya itu antara ya dan tidak. Jadi pertama, kedua itu tidak. Ini wajib diisi. Untuk pertanyaan berikutnya kita masuk lagi pertanyaannya. Ini kita pertanyaan kedua itu saya merasa ada pengaruh. Maaf ya, ini laptopnya lagi error. Setelah menggunakan handphone. Sini misalnya kita pilih di sini pilihan ganda. Untuk opsi yang pertama itu sama seperti tadi, ya. Untuk opsi yang kedua itu tidak. Itu wajib diisi. Nah, jika kalian masih banyak pertanyaan yang lain, silahkan kalian buat di sini. Klik saja pertanyaan di sini. Karena ini hanya sebagai contoh, jadi saya buat seperti ini saja. Dan kita klik kirim. Sini ada kita kumpulkan email. Kita klik sini misalnya emailnya itu dekalana73.com.id. Misalnya sini sertakan formulir dalam email. Kita kirim. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini namanya kita buat tadi di sini. Nah, ini dia kuesioner yang kita buat tadi. Nah, kita coba isi ya, misalnya di sini. Kita coba. Nah, ini email yang sudah kita buat tadi. Misalnya kita isi ya, misalnya emailnya itu islamianurdia@gmail.com. Misalnya namanya itu Nurdia Islamia. Misalnya kelas 7. Di sini misalnya perempuan, alamatnya Pangkal Pinang. Kita lanjutkan di sini. Saya memiliki nama pribadi ya. Saya merasa ada pengaruh negatif setelah menggunakan handphone. Tidak. Ini kita klik kirim. Nah, di sini jawaban yang telah kita isi tadi telah terekam.
Untuk melihatnya itu misalnya di sini. Nah, kita lihat di kuesioner tadi ada jawaban 1. Di sini, email Islamnya Nurdia. Saya sudah selesai, kita ngisinya dengan media Islamnya, kita setuju, misalnya seperti itu. Nah, misalnya kalau jika kalian ingin mengirim ke orang lain, kita klik di sini, kirim, kita klik di sini untuk menyalin link. Kita di sini kita copy, kita salin. Oke, kita pergi ke, kita lanjut ke Google, misalnya kita salin tadi yang tadi. Oke, kita lihat. Nah, ini langsung ke kuesioner yang kita buat tadi untuk biar orang bisa mengisi kuesioner yang telah kita buat tadi. Baik, nanti jika ada orang lain yang telah mengisi kuesionernya, kita bisa lihat di jawaban ini siapa yang telah mengisinya. Jadi itu saja untuk penjelasan tutorial aplikasi angket dalam menggunakan Google Chrome dalam versi online. Terima kasih. Oke guys, hanya itu yang dapat kami paparkan atau jelaskan dari kelompok kami yang mengenai tentang asesmen BK, angket, dan tutorial angket secara online. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materinya, kami mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi